Dari Sobat Seru di sini review ini kita akan bahas penjelasan lengkap karakter yang sudah mengawakeningkan buah iblis mereka. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, di mana di dunia One Piece terdapat satu objek dunia media yang sangat unik dan menjadi fondasi utama di serial ini, yaitu Devil No Mi atau buah iblis. Dan di antara buah iblis yang ada, hanya sedikit sekali dari mereka yang bisa menggunakan kekuatan penuh dari iblis tersebut yang dinamakan sebagai Awakening. Dijelaskan pertama kali oleh Doflamingo, mungkin untuk yang menyebutkan pertama krokodil ya, tapi yang menjelaskannya adalah Doflamingo. Dan di sini kita akan membahas 10 karakter yang sudah mengawakeningkan dan buat level tiernya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jalan mani besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan mulai dari karakter lama yang awakeningnya baru dimunculkan, dan tentu saja dia adalah mantan agen terkuat dari CP9, yaitu Rob Lucci. Dimana Lucci diketahui memakan buah iblis Zoan Neko Nekonomi model Leopard, dan seperti perkataan Chopper juga, pemakan Zoan Carnivora meningkatkan kemampuan fisiknya sangat drastis dari buah iblis tersebut. Dimana hal ini juga kita lihat sangat jelas sekali di pre-time skip pertama, dimana Lucci ini sangat kuat sekali, bahkan Luffy dan Zoro saja dapat dilempar sangat jauh sekali sampai ke sisi lain kota Water 7 ketika pertemuannya pertama kali. Dimana di mode awakeningnya tubuh Lucci jadi jauh lebih slim nih, definisi hybrid, tapi mungkin bisa dibilang 80%-nya di wujud Zoan dan sisanya wujud manusia. Yang bahkan dengan adanya tambahan awan hitam yang mengelilingi mode awakening tersebut. Dimana hal itu jelas membuat seseorang seperti Lucci dapat memaksimalkan teknik-teknik dari Rokushiki yang menjadi skill utamanya dari agen Cyberpol itu, yang bahkan Shigan biasanya berubah menjadi full tangan dan berhasil melukai cukup parah kepada Sentomaru, yang katanya Sentomaru sendiri sudah melindungi dirinya menggunakan Busou Soku tetapi masih dapat tertembus. Ya, walau mungkin banyak yang merasa perkembangannya cukup cepat, tetapi tetap saja Lucci ini bukanlah apa-apa di hadapan Gear 5 Luffy, yang bahkan itu Luffy masih sangat main-main aja. Lucci ini sudah KO begitu. Tidak akan saya simpan dia di tier A, karena walau begitu dia termasuk ke Spinol bertopeng yang kata Oda lebih kuat dibandingkan Spinol yang biasa. Lalu karakter selanjutnya adalah Charlotte Katakuri. Dia adalah pemakan buah iblis Paramecia tipe spesial yang berkali-kali saya sebutkan nih. Dulunya Oda membuat Katakuri sebagai buah iblis Logia, tetapi akhirnya direvisi menjadi Paramecia tipe spesial. Dan juga seperti yang sudah sering saya jelaskan, terdapat 3 tipe untuk Paramecia, mulai dari Crit, Become, and Manipulate. Nah, karena Katakuri hanya bisa menggunakan 2 macam saja dari klasifikasi tadi, dia bisa menciptakan mochi dan berubah menjadi mochi, maka tidak terpenuhi untuk ketiga klasifikasi tadi yang biasanya untuk ketiga-tiganya dikuasai oleh Logia sekaligus. Karena perlu diingat, untuk krokodil dia bisa menciptakan pasir, bisa berubah menjadi pasir, dan juga bisa memanipulasi pasir yang ada di sekitarnya. Dan untuk Katakuri dia hanyalah menciptakan dan berubah saja, yang selain itu juga kita tahu mochi adalah barang setengah jadi yang cukup berbeda lah ya dengan Logia yang notabene murni alam yang ada di dunia ini. Yang sejujurnya kemampuan mochi dari Katakuri ini definisi imajinasi yang sangat mirip dengan Luffy. Dia dapat menciptakan apapun dari buah iblis mochinya, dapat menempel di musuhnya, dapat membuat tangan tambahan yang bahkan bisa membesarkan bagian tubuh juga, seperti berbagai hal imajinatif lain. Yang bahkan dia juga bisa membuat tombol subscribe ini. Biar kalian yang belum subscribe langsung subscribe ya. Aduh, enggak, bercanda nih. Yang tidak hanya itu, dia dapat mengubah tubuhnya menjadi mochi dan membuatnya menjadi donat dengan satu serangan supermasif yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, kontrol haki dan pengontrolan awakening yang sangat luar biasa dari Katakuri ini akan saya simpan dia di tier S, yang sebenarnya sayang sekali sih. Katakuri ini adalah karakter yang memiliki potensi yang sangat tinggi, namun sayang dia bertemu karakter utama kita. Nah, masih ada nih 8 karakter super kuat lainnya yang akan kita bahas, dan selanjutnya adalah Don Quixote Doflamingo. Ya benar, The Fallen God, mantan Tenryubito yang cukup membuat Luffy
kerepotan di Dressrosa dengan semua trik-trik luar biasanya, yang sangat wajar sih kenapa dia disebut sebagai mastermind. Doflamingo makan buah iblis Itoi Itonomi Paramecia yang membuatnya dapat mengkrit atau menciptakan benang sekeinginannya. Ya benar, dia bisa membuat benang super tipis yang bahkan bisa mengontrol lawannya, dan juga membuat benang super panjang yang berjarak puluhan kilometer. Yang tidak hanya itu, bahkan benangnya pun sangat-sangat kuat sekali karena bisa menahan laju dari meteor. Dimana di sisi menyerang, dia bisa memotong kaki Oars, makhluk raksasa super besar yang sejujurnya ini pasti sangat tebal sekali untuk kulitnya. Tetapi Doflamingo bisa memotongnya dengan sangat mudah. Awakening-nya pula dapat mengubah sekitarnya menjadi benang yang bahkan satu kota berubah menjadi benang dari Awakening milik Doflamingo itu. Dia juga bisa menambahkan haki ke ujung dari benang-benang tersebut untuk meningkatkan daya serangnya. Ya, dari pengontrolan luar biasanya, dia bisa termasuk ke salah satu Shichibukai terkuat. Jadi akan saya masukkan dia di pengontrolan Awakening-nya di tier A, karena tetap saja Awakening-nya tidak bisa apa-apa di hadapan Gear Force Luffy doang, apalagi untuk Gear 5-nya. Nah, lalu karakter yang sudah Awakening selanjutnya, dan dia adalah Awakening pertama yang kita ketahui di serial ini, yaitu keempat penjaga Impel Down dari Minotaur dan yang lain-lainnya. Dimana seperti yang sudah dijelaskan di manga juga, dan bahkan di series khusus yaitu Road to Loftel, bahwa ada hal buruk dari Awakening Zoan. Mereka yang memaksanya padahal jiwa dan pikirannya belum bersatu akan menjadi seperti penjaga-penjaga ini. Kesadarannya akan hilang dan dikuasai tekad binatang dari buah iblisnya tersebut. Hal itu pula sebenarnya sudah dikatakan oleh Kaido ketika melawan Luffy. Makanya dia penasaran kepada Luffy, siapa kau sebenarnya, karena dikiranya Luffy tidak sadar terkait Awakening tersebut. Ini pula berhubungan dengan perkataan di awal bahwa pemakan Zoan Carnivore meningkat sangat drastis untuk kekuatannya karena hasrat dari si binatang tersebut tersalurkan ke user yang memakannya. Ya, walau mereka gagal, tetapi tetap saja mereka tidak bisa kita remehkan, dimana para penjaga ini tetap saja Zoan dengan ketahanan tubuh yang sangat kuat, yang bahkan butuh seseorang seperti Luffy, Jinbei, dan Crocodile yang dapat mengalahkannya dengan mudah. Tapi jelas karena gagal, kita akan simpan dia di tier paling bawah, yaitu tier D. Lanjut, karakter Zoan lain yang sudah Awakening adalah Kaku. Ya benar, si jerapah dengan buah iblis Zoan biasa, yaitu Ushi Ushinomi model jerapah ini terlihat sudah Awakening saat melawan Zoro yang bentukannya cukup mirip dengan Lucci. Memang tidak banyak yang kita lihat dari Awakening-nya karena toh dia juga belum bertarung secara full kan seperti Luffy ketika melawan Lucci. Tetapi satu yang perlu kita berikan applause adalah Kaku ini, dia baru makan buah iblisnya kurang dari 2 tahun loh. Dan hanya dalam 2 tahun itu saja dia sudah bisa mengawakeningkan kemampuan itu. Yang jangankan itu, saat ini Kaku masih berusia 25 tahun, definisi sangat muda sekali, dan pastinya dia masih memiliki potensi yang luar biasa. Dimana user awakening lain rata-rata sudah memakannya sejak kecil, jadi akan kita simpan untuk Kaku ini di tier B juga. Nah, dimana kita sudah setengah jalan nih karakter awakening dari video ini, yang berarti masih ada 5 lagi. Dan karakter selanjutnya adalah Gail Tesoro. Ya benar, dia memakan buah iblis Paramecia Goru-Goru Nomi, yaitu emas yang membuatnya dapat memanipulasi emas keinginannya, yang aduh ini enak banget nih, auto kaya. Sebenarnya dia adalah salah satu karakter super kuat yang dengan emasnya dapat menahan serangan-serangan seperti Zoro dan juga Gear Force Luffy. Yang dengan awakening-nya, dia dapat mendapatkan full control dari semua emas yang ada di sekitarnya, yang kurang lebih seperti mata nih yang selalu memperhatikan musuhnya di daerah yang dia ciptakan. Yang dalam kata lain, range-nya pasti sangat luas sekali. Tetapi tentu saja kelemahannya, karena dia ini adalah Paramecia tipe manipulate, dia hanya bisa mengubah emas yang sudah ada saja, tetapi dia tidak bisa menciptakan emas sendiri. Makanya toh bukankah di movie tersebut dia hidup di daerah yang penuh dengan emas seperti daerah kasino. Jadi untuk Gail Tesoro ini akan kita simpan di tier A ya, walau tentu saja dia ini sangat OP, tetapi tetap saja karena dia adalah karakter untuk movie, yang berarti karakternya tidak canon. Lanjut, karakter selanjutnya adalah Eustace Captain Kid. Ya benar, Supernova seperti kapten kita yang sudah cukup terkenal dan melambung cepat, yang bahkan S saja tahu tentang karakter Kid ini. Dia memakan buah iblis Jiki Jikinomi yang dapat menciptakan gelombang magnet, yang itulah alasan kenapa dia bisa mengontrol semua metal yang ada di sekelilingnya.
Karena dia bisa membuat medan magnet dan membentuk sesuatu dari hal yang sejujurnya menurut saya, Kit ini adalah seorang teknisi yang sangat luar biasa. Karena desain-desain yang dia ciptakan itu sangat-sangat ciamik sekali. Terutama Dempang yang wah ini keren parah sih. Dan ngomong-ngomong terkait Dempang yang baru saja keluar di anime juga, ada juga loh kaos dari Daily Merchandise dengan desain simple ini yang cocok banget nih buat kamu yang wibu tapi nggak mau kelihatan wibu, terutama buat fans dari Kit juga. Untuk desainnya, kaosnya ini berada di model oversize ya, yang sedang hits banget nih biar kayak opa-opa Korea. Nah jadi yuk langsung klik link di deskripsi video, bisa juga melalui Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Langsung gaskan sekarang. Oke, balik lagi di mana Dempang ini yang kerennya adalah bagaimana Kit bisa menciptakan elektromagnetik sedahsyat itu yang dari penglihatan Sengs bahkan bisa menembus tubuh manusia dengan sangat mudah. Tapi mungkin terlihat biasa saja karena seseorang yang menerima serangan ini secara langsung adalah Big Mom yang notabene tubuhnya sangat-sangat kuat sekali. Dimana untuk awakening dari Boy Blues ini sendiri, dia bisa memanipulasi medan magnet di sekitarnya. Seperti contoh saat dia membuat Big Mom menjadi Chibaku Tensei yang sangat dahsyat yang buat metal-metal di sekitarnya akhirnya tertarik dengan sangat kuat ke dalam tubuh Big Mom, dan Big Mom sampai berkata bahwa sudah berapa dekade terakhir kali dia terluka cukup parah, yang berarti efek serangan dari satu hal ini sangat-sangat luar biasa. Yang sejujurnya tidak banyak sih penjelasan dari Awakening Kit ini, toh kita juga baru melihat sedikit kan di perang Onigashima, jadi akan saya simpan dia di tier B. Walau dari sisi kekuatan tentu saja dia seharusnya bisa masuk untuk tier S. Lanjut tentu saja adalah karakter dari Trafalgar Law, pemakan buah iblis Paramecia OP Nomi yang bahkan disebut sebagai Ultimate Devil Fruit, yang dari sisi buah iblis biasanya saja sudah sangat gila sekali di room-roomnya, belum di awakeningnya yang wah sebenarnya nggak bisa berkata-kata sih. Big Mom saja yang memiliki tubuh super tebal tadi mengakui serangan dahsyat dari shockwave yang dimiliki oleh awakening Law tersebut. Yang bahkan sejujurnya serangan terakhir dari Law ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dia bisa menciptakan shockwave sedahsyat itu yang sejujurnya itu adalah salah satu serangan terbaik di serial One Piece ini dengan dampak yang sangat-sangat gila. Mungkin beberapa serangan lain juga yang memiliki dampak sangat besar adalah Ursa Shock dari Kuma dan Galaxy Impact dari Monkey the Garp. Tapi ya bahasan lengkap terkait awakeningnya baru banget dibahas oleh Oda di SBS 106 yang bisa kalian cek nih untuk videonya. Dan untuk tiernya tentu saja dia masuk ke tier tertinggi yaitu tier S bos. Karena menurut saya Luffy sendiri pasti akan sangat-sangat kesakitan jika harus menerima serangan awakening dari Babang Torao ini. Lanjut dua terakhir nih, dimana orang kedua adalah Douglas Ballet. Ya benar dikatakan dia adalah mantan kru dari Roger, makan buah iblis Gasha Nomi. Lagi-lagi tipe Paramecia yang membuatnya dapat memanipulasi objek mati sekeinginan dirinya. Yang sejujurnya ini definisi bisa mengubah apapun menjadi apapun, yang bahkan di mode awakeningnya efek tersebut jadi jauh lebih luas dan bisa berdampak ke satu pulau. Yang sebenarnya dari satu hal simpel ini saja bisa terlihat jika kemampuan dari Ballet ini sangat-sangat overpower sekali, yang jadi pastinya akan kita simpan langsung di tier S. Yang wajar juga kenapa dia bisa se-OP ini, karena Ballet hanyalah karakter yang diciptakan untuk Luffy saja atau lagi-lagi non-canon. Yang nggak kebayangkan kalau ada karakter seperti Ballet di manganya dan canon. Wah, kemampuan segila ini wajar saja Oda sengaja membuat plot jika dia adalah mantan dari kru Roger karena kemampuan yang sangat gila. Tetapi perlu diingat ya, aslinya Ballet tidak ada dari kru Roger karena itu untuk kebutuhan movie saja. Dan terakhir tentu saja dia adalah karakter utama kita yaitu Monkey D. Luffy, dimana momen prank panjang dari Gomu-Gomu selama 25 tahun ternyata itu adalah Mythical Zoan Hitonomi model Nika. Ya dari beberapa kali kita lihat kemampuannya, dia dapat mengubah objek menjadi karet. Yang sejujurnya ini adalah definisi bebas secara sempurna. Area di sekelilingnya bisa menjadi arena bermain bagi Luffy di mode awakeningnya. Dia bisa memantul ke sana kemari tetapi tetap dengan properties utama jika tubuhnya adalah karet ya. Yang dia juga bahkan menjadi seperti Katakuri, bisa lebih mudah membuat tubuhnya membesar, mengecil sekeinginannya. Yang menurut saya tentu saja itu sangat-sangat gila sekali.
yang bahkan dia bisa membuat tangan sebesar pulau ketika menghajar Kaido di Onigashima, yang pastinya dia akan kita simpan di tier tertinggi yaitu tier S. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Luffy Awakening, bentar lagi di animenya juga kita bakal sampai ke sana, dan lagi-lagi dari DNA Merchandise akan ada limited edition untuk Luffy di mode nikahnya seperti desain ini yang rilis tahun lalu, tapi tentu saja dengan beberapa perubahan. Nah, dimana info kapan rilisnya dan bakal launching berapa, karena perlu diingat ini adalah limited ya, jadi sangat-sangat terbatas sekali, akan kami update hanya di IG kami yaitu dnm.merch, jadi langsung follow biar kalian tidak kehabisan. Nah, mungkin banyak juga nih yang nanya, Bang, kok nggak ada sih karakter Awakening lain seperti Kaido, Admiral, dan yang lain-lain, dimana di sini saya hanya membahas karakter-karakter yang sudah terkonfirmasi awakeningkan buah iblisnya. Kalau sejujurnya saya juga sangat yakin mereka-mereka semua sudah mengawakeningkan buah iblisnya, apalagi Kuzan, Akainu yang bahkan bisa mengubah satu pulau. Lalu juga untuk Kaido, saya cukup yakin di mana mode hybrid versi 2-nya adalah awakeningnya. Karena ingat seperti Lucci di bagian tadi saya berkata awakeningnya 80% masuk ke mode binatangnya. Gigi taring, alis naga dan sebagainya ini seperti yang kita lihat dari Kaido. Tapi lagi-lagi karena masih belum terkonfirmasi, jadi kita masukkan itu semua ke honorable mention ini saja ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Coba kalian tuliskan pendapat kalian, kira-kira masih ada karakter lain lagi nggak ya yang sangat memungkinkan bisa awakening. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike jangan suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.